Ih, RX King tahun 2004. Sopo. Kayak gini cek jarang sing mulus ngene iki. Kayak gini cek jarang sing mulus. BE letter wong Lampung iki, Wong. Nah, sini wong Lampung. Oke bosku, welcome to my channel Edi Sukok Malang, Jawa Timur. Kali ini saya mau perbaikan sok depan RX King. Yang mana ini kalau aslinya itu orang Lampung, cuma dia nikah atau punya istri orang sini. Jadi ini sangat mudah sekali bos. Untuk mas bos semua, silakan mencobanya di rumah sendiri. Pertama yang pasti kita harus pretelin soknya. Terus ini poin buat mas bos, mau buat mas bos semua. Itu ketika kita ngebuka kunci L atau baut L yang ada di bawah situ, di sulingan atau di klep, itu kan kunci L8. Nah itu mas bos bisa geduk dulu dengan kunci L atau mata obeng geduk yang udah rusak ya. Atau pakai pipa, itu palu saja. Nah, seperti ini, seperti saya ini. Setelah itu pakai kunci T8, kita tinggal putar, jadi dia nggak akan gimana itu, nggak seret like Jawa nih dek kui istilah itu, nggak seret. Dan itu lebih mudah, kita tinggal puter pakai tangan aja, nggak usah ngoyo-ngoyo itu loh bos. Jadi kita tinggal puter itu udah enak, enteng gitu. Ini kita lepasin semuanya. Ya, untuk mas bos yang ingin tahu info atau tempat bengkel saya, itu beralamatkan di atas nama Edi Sekok, Desa Sidorejo, RT 20 RW 08, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Atau bisa hubungi langsung nomor pribadi saya di nomor 0821 3173 5257. Itu nomor saya pribadi dan selalu aktif bos. Silakan chat itu, insya Allah saya akan langsung balas kalau posisinya saya nggak lagi sibuk. Sekarang kita lepas ini untuk seal shocknya. Sebelum kita lepas seal shocknya, lepas dulu kancingnya itu bos. Nah, setelah itu kita tinggal lepas seal shock. Ini banyak macam cara atau banyak sekali caranya bos untuk melepas seal shock. Kalau seperti saya kayak gini, saya pakai obeng itu, palu pelan-pelan agar bottom itu nggak lecet bagian dalamnya. Cuma cara ngambilnya itu obeng ongkek ke dalam, jangan keluar. Yang udah lepas, dan itu lakukan kedua-duanya. Oke, sekarang ini kita bersihkan dulu semuanya. Setelah selesai, sudah saya bersihkan, ini kita tinggal pasang seal shock. Untuk seal shock ini ukurannya itu 30-40, jadi beda dengan GL ataupun Tiger, ini lebih kecil lagi. Nah, sebelum pemasangan seal shock itu yang pasti per di bagian seal shock itu saya selalu menganjurkan potong dahulu bos. Bagian dalam atau bagian luar atau bagian bawah atau bagian atas lah istilahnya, itu potong dua-duanya, karena ini kan double beer kebanyakan. Kalau shock seal shock depan motor untuk RX King atau yang lainnya itu kebanyakan kan double beer, itu dua-duanya potong bos. Efek dari pemotongan per ini bos, per seal shock Anda akan bisa semakin awet. Istilahnya nggak mudah bocor bos. Itu saya selalu seperti itu, pasti per seal saya potong, entah itu motor yang pakai kopling atau motor bebek, pasti saya potong. Oke. Nah, cara pemasangannya ini bos.
pelan-pelan saja bos, karena kalau udah dipotong pasti kan persil itu kan dia akan agak mengecil, jadi pemasangannya itu harus pelan-pelan. Terus hati-hati karena takutnya itu bibir bagian dalam seal rusak, jadi benar-benar harus pelan-pelan. Sekarang kita proses pemasangan seal shocknya. Pemasangan seal shock itu terserah mas bos, yang pasti kita harus cari pipa atau pakai flagger yang presisi dengan seal shock untuk menekan seal shock pas pada tempatnya atau pada posisinya. Jadi untuk pergantian seal shock depan, entah itu motor bebek atau motor GL atau RE King, itu tanpa harus alat khusus bos. Jadi mas bos ini bisa mencobanya di rumah sendiri gitu bos, jadi nggak membutuhkan alat khusus, jadi bisa dicoba ini di rumah sendiri. Itu biasanya di ujung kelep atau ujung sulingan kecil itu kan ada aluminium. Nah ini dia melekat di bottomnya, jadi saya tinggal pasang karena dia melekat di bottomnya bagian bawah itu juga harus dipasang bos. Itu kalau nggak dipasang ntar juga nggak nyaman, efeknya itu shock bisa semakin agak panjang sedikit. Terus untuk kompresi oli harusnya ditarik itu beratnya pas, itu biasanya lebih enteng. Kalau yang ujung kelep tadi itu aluminium itu gak dipasang, jadi itu efeknya itu bos. Sekarang kita proses ke pemasangan oli atau pengisian oli. Nah, untuk pengisian oli bos, kalau mas bos pakai takar oli, itu kan ketika mas bos beli oli shock itu pasti ada botol 2. Nah itu kalau saya kan nggak pakai takar, jadi kalau nggak pakai takar itu, nah itu pas di leher bagian bawah seal. Nah itu yang saya tunjuk itu pasti shock akan nyaman, nggak bakalan kurang oli dan nggak bakalan kebanyakan oli. Tapi kalau mas bos pakai olinya itu ditakar, nah itu beli oli shock itu kan ada 2 botol, 1 botol masukkan semua, setelah itu tambahin sedikit. Kalau untuk motor RE King dan GL seperti itu bos, pasti isinya itu 1 botol lebih sedikit. Kalau saya ini nggak pernah saya takar bos, tapi ntar mas bos bisa lihat hasilnya, karena ini pasti saya buat jalan, saya tes dulu buat jalan, buat nikung aman, di rem depan pun juga aman, nggak bakalan oil atau apa ya, mingsli like ngerem ngarep, nggak bakalan, pasti akan jejak. Oke, ikutin terus bos video saya. Itu hasilnya saya genjot. Nah, itu enak bos, nggak kebanyakan, nggak kekurangan. Nah ini shock yang kedua. Jadi mas bos bisa mencobanya di rumah sendiri, mudah kok bos. Cara pergantian seal shock depan itu mudah, beda dengan seal shock belakang, memang beda. Itu kalau shock belakang kita harus membutuhkan alat, meskipun nggak terlalu khusus, tapi kita memang harus butuh alatnya kalau shock belakang. Nah ini sudah selesai bos, sekarang kita proses pemasangan. Mungkin pemasangan saya skip bos, ini langsung jadi dan kita tinggal tes trap dulu atau buat jalan tak tes bos, kayak melaku sih.
dan hasilnya itu bos mantap sekali bos. Semoga videonya bisa bermanfaat dan penjelasan saya bisa dipahami oleh mas bos semua. Oke, bye bye.